Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita yaitu ketersediaan darah di Kota Bengkulu. Dan juga saya sapa dulu pemirsa, sudah hadir bersama saya dan juga Pak Joni ya pada sore hari ini, yaitu Wakil Wali Kota Bengkulu Bapak Dedi Wahyudi. Selamat sore Pak Dedi. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dedi hari ini dari Ketua PMI Kota Bengkulu juga ya kan? Ya, ya. Yang hadir. Kegiatan hari ini gimana Pak? Sibuk Pak? Saya ini kan pelayan masyarakat, jadi dari bangun pagi sampai tidur lagi tuh melayani masyarakat gitu ya. Tadi agak terlambat, maaf para pemirsa TVRI di rumah. Tadi kami pembagian honor RT RW. RT RW ini kan ujung tombak dari pemerintah. Jadi ini juga momentum kami selaku wali kota dan wakil wali kota, Pak Wali dan saya, untuk bertemu dengan perangkat-perangkat RT. Karena tanpa bantuan dari RT, sulit program-program kita akan jalan. Maka bentuk reward, kita memberikan honor RT tadi, sekaligus kami juga menyampaikan pada RT perlu bersyukur karena se-Indonesia honor RT di Kota Bengkulu ini terbesar ketiga. Iya. Boleh dibuka. Iya. Maka bersyukur RT di Kota Bengkulu honornya gede. Ada tempat lain itu cuma 300.000, ada 200.000, tapi di Kota Bengkulu 600.000 rupiah. Bahkan insya Allah suatu saat kita akan berjuang. Target kita honor RT itu menjadi 1 juta. Amin ya rabbal alamin ya Pak ya, semoga terrealisasi. Bapak terkait dengan tema kita nih Pak ya, ketersediaan darah di Kota Bengkulu. Kalau Bapak sendiri melihat kondisi animo masyarakat dalam pemenuhan stok darah saat ini seperti apa sih Pak di Kota Bengkulu? Ya, per bulan Kota Bengkulu membutuhkan 1.200 kantong darah. Dari 1.200 kantong tadi kita baru mencukupi sekitar 800 kantong. Artinya ada minus 400 kantong. Lalu apa yang kita lakukan sejak kami dilantik selaku Ketua PMI, saya mencoba membenahi di internal terlebih dahulu. Kita tidak menutup mata, terkadang ketika masyarakat ada yang menginginkan darah, itu lapornya darah kosong. Atau yang kedua, darahnya ada tapi ada biaya pengganti kantong. Ini kan orang lagi panik butuh darah, nggak boleh dipersulit. Maka saya umumkan di sana, kalau ada yang minta biaya beli darah, tolong laporkan. Dan saya sudah bilang juga dengan teman-teman pengurus dan teman-teman yang di DD, kalau ketahuan ada yang minta biaya tambahan kepada masyarakat, mohon maaf, saya akan bertindak tegas. Maka alhamdulillah hari ini tidak ada lagi kita mendengar suara-suara sumbang, masyarakat diminta biaya kantong, itu nggak ada lagi. Karena pemerintah sudah menjamin dan PMI juga begitu. Bahkan untuk warga Kota Bengkulu yang 100% warganya dijamin UHC, kalaupun dia bukan anggota BPJS, tolong laporkan langsung pada saya katakan. Karena di Kota Bengkulu ini seluruh masyarakatnya dijamin UHC. Apa itu UHC? Universal Health Coverage, yang artinya seluruh warga 100% dijamin berobat gratis oleh pemerintah Kota Bengkulu. Maka tidak ada biaya-biaya lagi. Tapi kalau warga yang kabupaten lain, mohon maaf, yang belum UHC, ya terpaksa itu memang ada cas biayanya gitu loh. Tapi untuk Kota Bengkulu nggak ada biaya gitu. Dan bagaimana upaya kita untuk mencukupi tadi, kami selaku pengurus PMI keliling menjemput bola, mendatangi beberapa instansi, kita minta untuk donor darah. Karena darah ini ketika kita butuh darah itu apapun kita akan lakukan. Dan kenapa 1.000 kantong darah itu begitu banyak kebutuhannya? Karena Kota Bengkulu darah rujukan. Jadi yang dari kabupaten itu ketika berobat M. Yunus, maka dia butuh darah yang ada di Kota Bengkulu. Kita punya ada PMI di Kaur, ada PMI di Bengkulu, tapi mereka tidak punya tempat untuk menyimpan darah yang sudah di donor tadi.
Maka di Kota Bengkulu kita punya fasilitas tersebut sehingga semua kebutuhan itu menumpuk di Kota Bengkulu. Yang kedua, ini juga menjadi PR kita juga, bahwa di antara kebutuhan 1.000 kantong tadi ada sekitar hampir 150 anak yang itu mereka butuh darah karena mereka menderita thalassemia. Thalassemia itu mereka kurang darah putih, darah merah, mereka HB-nya selalu rendah, maka mereka per 3 bulan itu butuh minimal 3 kantong darah. Maka ini yang selain yang sakit, ini kebutuhan adik-adik kita, anak-anak kita yang menderita thalassemia ini yang mereka harus kita cari solusi untuk mencukupi darah. Maka teman-teman itu untuk cari darah sampai ke Curup kita jemput bola di Sekolah Polisi Negara di SPN. Kami juga kerjasama dengan TNI, kami kerjasama dengan perbankan, beberapa perbankan bahkan kami sudah melakukan kontrak atau MOU ketika mereka ada kegiatan sosial, lalu kemudian tim donor darah kita akan turun. Jadi teman-teman itu luar biasa kerjanya sekarang. Saya juga terima kasih kepada teman-teman PMI Kota Bengkulu. Mereka nggak ada istirahat, hampir 24 jam mereka standby, dan alhamdulillah kebutuhan darah sekarang sudah mulai membaik. Tapi kalau kita tidak ada kegiatan turun ke lapangan, tentu akan kekurangan setiap bulannya 400 kantong tadi. Tadi ada penyakit thalassemia ya Pak ya? Ya, thalassemia itu paling banyak yang membutuhkan karena anak-anak thalassemia itu mereka per 3 bulan itu mereka butuh asupan darah. Kalau Pak Juri sendiri melihat kondisi seperti ini masih ada Pak di Kota Bengkulu dengan penyakit thalassemia tadi ya? Kalau di Bengkulu tetap masih ada. Iya. Di tiap daerah kan tetap ada penyakit itu karena kondisi di lapangan seperti itu. Terus juga ketersediaan stok darah untuk yang sakit tadi seperti apa Pak? Ya itu tadi kita ke kantor-kantor ke dinas untuk menjemput bola seperti bilang Pak Wali tadi sampai ke kabupaten malahan untuk menutupi kekurangan 400 kantong tadi. Iya. Karena satu orang itu paling 1 kantong cuma biasanya 250 cc. Iya. Iya, seperti itu. Satu orang tuh bisa minta stok darah berapa banyak sih Bapak? Ada maksimal atau minimalnya seperti itu? Satu orang itu kalau beratnya di atas berapa ya? Ada bobot saya lupa. Ada itu bobotnya, bisa 2 kantong. Tapi kalau normal dia hanya bisa 1 kantong. Ada standarnya juga. Ada juga standar maksimal umur minimal donor juga umur maksimal donor. Oke. Dan sebelum donor itu mereka dicek dulu HB-nya, dicek dulu tensinya, kemudian semuanya dicek kalau udah sehat baru. Jadi misalkan pendonor hari ini ada 100, enggak semua 100 itu bisa didonor. Karena bisa jadi dia darah rendah, bisa dia darah tinggi, bisa HB-nya rendah gitu. Dari 100 orang yang donor tadi paling yang bisa kita sadap ataupun kita ambil darahnya itu hanya sekitar 70 atau 50, itu udah banyak. Maka kami mengimbau kepada masyarakat semua, karena masing-masing kita mungkin apakah keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita ketika butuh darah dia kesulitan. Maka kepada masyarakat semua, kami PMI punya program membuat relawan darah di setiap kelurahan. Tapi ini juga masih kurang. Maka program kita ada relawan darah per RT. Jadi kalau polisi ada polisi RW, maka PMI kita membuat program relawan darah per RT. Nah ini juga tidak gampang karena tidak semua orang punya jiwa sosial yang semua orang punya kepedulian, tetapi mau dijadikan relawan darah itu juga tidak semuanya siap gitu loh. Maka ini juga PR kami, beberapa RT sudah terwujud tapi belum semua. Apa fungsi relawan darah ini? Ketika ada RT tersebut butuh darah warganya, misal di RT 5 belakang pondok. Kalau ada warga di sana yang sakit butuh darah, maka relawan darah tadi yang akan mencarikan warga sekitar, terutama keluarga, untuk bantu mencarikan. Nah, kalau semua ini bergerak seperti ini, maka bisa disesuaikan tingkat RT. Kalaupun tidak ada RT itu RT di sebelahnya. Juga tidak ada RT sebelahnya satu kelurahan tadi. Masa satu kelurahan nggak ada gitu loh. Sehingga kali ini namanya darah pengganti. Jadi kalau hanya berharap darah yang tersedia di PMI, ini juga terbatas. Karena apa? Yang membutuhkan banyak, yang donor sedikit. Nah sekarang kita sedang berjuang bagaimana donor darah ini ataupun stok darah ini
melebihi kebutuhan yang ada. Jadi kalau kita butuh 1.200, target kita setiap bulannya harus tersadap 1.500. Iya, berarti hingga saat ini masih terus digencarkan ya Pak Joni, seperti itu Pak Joni? Tetap digencarkan, Mbak. Baik, pemirsa, kita jeda dulu Bapak, nanti kita bahas lagi dengan tema kita yaitu ketersediaan darah di Kota Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.